perbedaan dari CPNS dan P3K? Sebaiknya simak sampai tamat paparan video penjelasan dari Kepala Bidang Pengadaan Pembinaan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Subang, Kang Hasan Sahroni. Perbedaan pengertian dari CPNS dengan P3K. Nah, ini sebenarnya apa gitu? Ya. Gimana? Intinya sih terkait dengan CPNS dan P3K ini sama-sama Pak, sama-sama sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Ya. Sama PNS aparatur sipil negara, P3K juga aparatur sipil negara. Cuma memang kaitan dengan perbedaan itu lebih kepada nanti dari mulai persyaratan menjadi PNS dan P3K. Kalau hak kewajiban itu hampir sama karena dua-duanya juga itu ASN. Tapi terkait dengan penerimaannya atau pendaftarannya itu berbeda. Kalau PNS itu ada ketentuannya minimal usia itu 35 tahun ya, 35 tahun. 35 tahun minimal. Dari minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun itu untuk PNS. Nah, kalau untuk P3K itu minimal 20 tahun, 20 tahun, maksimalnya 1 tahun menjelang pensiun. Jadi intinya yang usianya 50 tahun itu masih bisa mendaftar menjadi P3K. Nah, cuma kaitan dengan ininya juga, kalau untuk PNS itu ketika sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka mendapatkan nanti hak pensiun kalau memang sampai batas usia pensiun ya, ininya pengabdiannya. Tapi kalau P3K ini ada durasi perjanjian kerjanya, perjanjian kerja, ada masa perjanjian kerjanya. Kontrak ya seperti itu. Jadi ada masa perjanjian kerja minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang. Diperbarui gitu. Diperbarui kalau yang bersangkutan memang kinerjanya bagus dan sebagainya, sehingga bisa diperpanjang sampai 5 tahun berikutnya, sampai kalau diperpanjang lagi sampai yang bersangkutan selesai masa usia pensiunnya ya, seperti itu. Jadi P3K dan PNS ini sama saja, hak dan kewajibannya sama, mempunyai tunjangan yang sama, gaji yang sama ya, setara lah seperti itu. Penghargaan juga, punya hak penghargaan juga sama-sama. Cuma yang membedakan tadi dari mulai proses pendaftaran, pelamaran yang bersangkutan. Kita mau mendaftar kemana nih, ke PNS atau P3K? Kalau PNS tadi batas usia minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Nah, bagi masyarakat atau kebanyakan ini tenaga honorer ya, yang usianya lebih dari 35 tahun, ini kesempatannya ke P3K karena memang kalau ke PNS itu ada batas usia ya, maksimal 35 tahun. Nah, bisa mengambil pengabdian menjadi ASN di jalur P3K. Nah, cuma untuk dua-duanya, untuk menjadi PNS atau P3K sama-sama ikut tes. Jadi ketika dinyatakan seleksinya lulus ya, yang bersangkutan bisa menjadi P3K atau menjadi PNS. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan satu orang yang bisa ikutan, bisa nggak ikut dua-duanya? Dua-duanya ya. Nah, terus lulus ya dua-duanya gimana? Bisa? Nah, memang karena pendaftarannya satu portal lah ya, jadi satu ini di sscasn.bkn.go.id, pendaftarannya satu di situ. Jadi yang bersangkutan dari awal mulai mendaftar menjadi ASN itu dihadapkan 2 pilihan ya, mau mendaftar ke PNS atau ke P3K. Jadi menghadap 2 pilihan itu. Jika kita memang ada formasinya di PNS, ya daftar ke PNS. Kalau memang memenuhi ya persyaratan kayak usia dan sebagainya. Ya. Tapi kalau memang kita tidak memenuhi PNS, ya bisa pilihannya ke P3K. Kira itu pilihan, jadi tidak berbarengan, bisa ikut PNS juga, P3K juga. Jadi tidak seperti itu. Berarti tidak bisa dua-duanya ikut? Iya, tidak bisa, kecuali kalau P3K sudah selesai ya masa perjanjian kerjanya, selesai tidak diperpanjang, bisa ikut ke PNS. Itu juga kalau tadi ya persyaratannya usia memenuhi. Kalau dasar hukumnya, perundang-undangannya? Kalau untuk ini tetap di Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2016, dan untuk PNS itu PP 11 tahun 2017. PNS atau ASN sih, Pak? Kalau undang-undangnya ASN, Undang-Undang ASN nomor 5 ya tahun
dan untuk ininya PP-nya peraturan pemerintah itu beda ya. Kalau untuk ini PNS itu PP 11 tahun 2017. Nah, kalau P3K ini PP 49 tahun 2019. Itu semua mengatur tentang bagaimana dari awal ya rekrutmen sampai prosesnya seperti apa, P3K seperti apa, PNS itu ada di PP itu, peraturan pemerintah itu. Untuk Kabupaten Subang sendiri saat ini kan lagi berjalan ya proses seleksi. Itu perkembangannya sudah sejauh mana, Pak? Nah, untuk ini kita kebetulan Kabupaten Subang mendapatkan formasi ya, formasi CPNS, terhitung lengkap juga ya, formasi CPNS dan formasi P3K. Kalau untuk formasi P3K kita lengkap juga, ada formasi P3K guru dan formasi P3K non guru. Nah, cuma untuk formasi P3K guru itu tahapannya sekarang sudah melaksanakan tahap seleksi tahap 1. Tahap 1. Jadi, dari berapa tahap? Dari 3 tahap. Jadi kalau guru ini spesial karena memang kewenangannya atau pelaksanaannya itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dikti ya. Jadi dilaksanakan langsung oleh Kemendikbudristek. Cuma untuk ininya juga tahapannya gitu ya, ada bisa 3 tahap. Kalau gugur di tahap 1 bisa ikutan lagi tuh di tahap 2. Begitu juga kalau gugur tahap 2 bisa ikutan lagi di tahap 3. Itu untuk P3K guru. Nah, ini sudah kemarin tahap 1 pelaksanaannya, tesnya ya, seleksi kompetensinya di tanggal 13 sampai 17 September. Nanti tinggal menunggu hasilnya nanti berdasarkan jadwal dari Kemendikbud di tanggal 24. Ini langsung diumumkannya di website Kemendikbud, jadi tidak di kita online langsung ya. Langsung. Nah, terus untuk ininya, untuk CPNS itu oleh kita ya, CPNS dan P3K non guru. Ini sudah akan memasuki tahap pelaksanaan tes ya untuk CPNS, tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini di tanggal 23, 24, 25 untuk Kabupaten Subang. Udah berjalan. Titik lokasi Telkom ya. Dan untuk P3K non gurunya yang ada di titik lokasi Telkom itu di tanggal 29. Ya. Untuk tadi kuota jadi berapa yang P3K dengan untuk kuota formasi CPNS itu ada 141. CPNS 141. Ya, untuk kuota P3K non guru itu ada 92 ya. Dan untuk guru itu ada 3089. 3089 ya. Dan itu berlangsung secara terbuka. Iya, terbuka. Terbuka dan langsung online kan? Langsung online. Jadi CPNS aja, PNS itu kita bisa mengecek yang sekarang tes bisa ngecek live streaming langsung di YouTube BKN-nya di situ. Jadi kalau langsung untuk di wilayah Telkom itu di Telkom Bandung itu bisa melihat, cek di website YouTube ya, kanal YouTube BKN Kanrek 3 BKN. Ya. Itu bisa dilihat lah secara langsung di situ hasilnya, untuk ininya juga hasil nilainya. Hasil nilainya. Jadi ketika kita pengen lihat hasil nilainya, live streaming langsung ada di situ. Ya.